Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi man tawassala ilaihi bisidqi niyatin kafah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah pagi hari ini bisa bertadzkirah bersama pemirsa sekalian. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada pagi hari ini atau mengawali aktivitas kita pagi hari ini itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kita dambakan sebenarnya adalah ending dari setiap aktivitas kita, yakni semoga bernilai, lebih khusus lagi bernilai ibadah di sisi Allah. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam kehidupan kita itu ada jarak antara harapan kita yang ideal dengan realitas atau fakta yang terjadi. Tentulah idealnya kita berharap kehidupan kita sehari-hari itu kondusif, aman, lancar, tanpa ada hambatan. Itu niat kita, harapan kita. Ini fitrah. Tapi sudah adakah ini kita kasih begini bahasanya. Sudah adakah hamba Allah yang hidup di dunia ini ideal terus seperti itu? Tanpa ada hambatan, tanpa ada cobaan, bahkan tanpa ada gangguan. Faktanya tidak ada. Ada saja ujian, ada cobaan, ada berbagai kendala dalam kehidupan kita semuanya. Orang-orang cendekiawan kita sering berkata seperti ini. Allah belum menciptakan pada hambanya yang hidupnya mujur terus, kondusif terus, lancar terus. Belum. Kenapa demikian? Sebab Allah sendiri memang sudah menetapkan hal itu untuk menguji hambanya, mau tahu kualitas hambanya, bahkan menguji kualitas keimanan hambanya itu lewat ujian, bahkan lewat musibah. Bisa kita perhatikan pada saat Allah berfirman, "Walanabluwannakum." Saya sengaja pakai tasydid di situ, "Walanabluwannakum." Sebab nun taukid di sana menegaskan bahwa pasti kami, kata Allah, nabluwannakum, menguji kalian. Jadi ternyata ujian kehidupan itu pasti ada. Makin kita merasa beriman, makin kita merasa muslim yang baik, justru ujiannya harus ada. Walanabluwannakum bisyai'in, sesuatu. Nah, pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada bagusnya kita cermati ayat ini, kita dekati ayat ini lebih baik lagi. Pada saat Allah katakan, pasti kami akan menguji kalian bisyai'in, dengan sesuatu. Kalau anak kita tanya ya, misalnya sudah sanawiyah atau SMP,
Kalau SMA kayaknya sudah tidak ditanya seperti ini. Apa itu kalau sesuatu? Nah, kan Allah berfirman dalam ayat ini, pasti kami akan menguji kalian dengan sesuatu. Maknanya, ini harus sebelum membahas lebih dalam tentang sabar ini, apalagi sabar dalam menghadapi ujian, apa itu sesuatu yang akan diujikan oleh Allah? Syai'un artinya segala sesuatu yang kecil. Maksudnya Ustaz kecil? Iya kecil. Allah katakan dalam ayat ini. Sebenarnya Allah mau memahamkan kepada kita bahwa ujian yang berupa musibah yang akan ditimpakan oleh Allah kepada hamba-hambanya pasti selesai. Ada masanya. Dia akan berlalu pada saatnya. Oleh karena itu, ketahuilah musibah itu syai'un saja, sesuatu saja yang akan selesai, akan berlalu. Tinggal cara kita menerima ujian itu. Nah, di sini menariknya pemirsa sekalian, makin mantap seseorang persiapannya menghadapi musibah dari Allah, maka akan sangat baik caranya. Termasuk pahala yang akan didapatkan oleh seseorang apabila ditimpa musibah, tapi caranya menghadapinya dengan baik. Pahalanya siap di sisi Allah, juga akan lebih mudah mengambil solusi, jalan keluar dari musibah yang dihadapi itu. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda berikut. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muqaddimah ayat tadi, wala nabluwannakum bisyai'in. Kita sudah ada modal. Oh, kalau kita mendapat musibah, ujian dari Allah, ternyata Allah katakan itu hanya sesuatu. Kalau menurut Al-Quran itu, kiamat pun disebut sebagai sesuatu. Apalagi kalau belum. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Walau tema sentral kita pada pagi hari ini tentang musibah atau sabar dalam menghadapi musibah, maka saya ingatkan sedikit bahwa sentral pembahasan kita ini adalah yang pertama. Maksudnya yang pertama kan, bersabar itu ada 3 segmen. Pertama, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah. 1. Yang kedua, as-sabru inda ta'ah atau inda fi'li ta'ati ilallah. Sabar di dalam menjalankan ketaatan atau perintah dari syariat-syariat Allah. Nah, ini juga sabar. Yang ketiga adalah as-sabru inda tarkil ma'asi. Sabar di dalam meninggalkan maksiat. Jadi ternyata 3 kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sabar dalam menghadapi ujian. Ini yang sementara kita pelajari sama-sama. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Memang tidak bisa jalan itu taat. Puasa itu tidak bisa kalau kita tidak sabar. Salat itu tidak baik, tidak berkualitas kalau kita tidak sabar. Kemudian sabar dalam meninggalkan maasi atau larangan Allah itu juga butuh kekuatan sabar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Eksistensi sabar ini dalam kehidupan kita, apalagi dalam menghadapi musibah, itu adalah ibarat kepala seseorang pada jasad. Jadi sabar dalam kehidupan mukmin itu adalah kepalanya, ketaatannya itu, imannya itu badan. Kalau begitu, iman ya pada fisik kita itu tidak akan berguna, keimanan menjadi tidak akan berfungsi tanpa ada kesabaran. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Karena ya itu tadi ibaratnya, sabar adalah kepala,
keimanan itu badannya. Memang harus ada kesabaran. Kalau begitu, berdasarkan ayat tadi, dia adalah ujian. Ujian itu adalah tanda atau ukuran kualitas keimanan seseorang. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar ini kalau kita lebih mau dijadikan modal dalam kehidupan kita. Karena dia tadi ibarat kepala dalam keberimanan seseorang, maka pada surah Al-Baqarah Allah berfirman begini. Wasta'inu bis-sabri was-salati. Tolong dirimu. Jadi kalau ada musibah, selesaikan musibah itu. Selesaikan, hadapi dengan baik musibah itu, agar mudah keluar dari musibah. Tolong dirimu. Bagaimana cara menolong diri sendiri dalam menghadapi musibah? Dua dalam ayat ini, bis-sabri, sabar, was-shalah, lalu salat. Ayat ini menegaskan kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sabar itu adalah jalan pertama, modal pertama, kekuatan pertama agar bisa keluar dari berbagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kekuatannya? Apa yang kita fahami tentang sabar ini sehingga bisa menjadi penolong pertama dalam kehidupan seseorang? Sebab sabar yang kita fahami itu adalah tentu meyakini segala yang menimpa kita. Jadi segala. Kan Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan, fahami kalau bahasa kita. Fahami dengan baik. Tidak akan menimpa seseorang la yusibana illa ma kataballahu lana, kecuali yang memang sudah Allah tetapkan. Nah, pemahaman yang baik, pemahaman akidah, pemahaman pokok seperti ini, bahwa musibah yang menimpa kepada kita itu maunya Allah. Apakah Allah zalim? Bukan. Tadi selaras dengan ayat tadi ingin menguji kita. Kenapa harus diuji? Sebab banyak umat-umat terdahulu itu deklarasi beriman, deklarasi taat. Tapi bagaimana seseorang bisa ditahu? Bagaimana Allah tahu bahwa hambanya itu beriman sesungguhnya? Bagaimana para rasul Allah tahu bahwa sahabatnya itu, pengikutnya itu beriman? Kalau Allah tidak timpakan ujian. Ujianlah yang menandakan seseorang, memastikan jati diri seseorang. Pada saat kita merasa beriman kepada Allah, Allah menguji kita. Jadi, qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Nah, pada ayat selanjutnya, huwa maulana. Kita yakini, oh ini ada musibah. Oh ini ada cobaan. Padahal ada tugas saya. Ada agenda yang ideal yang saya kerjakan. Kok tiba-tiba sakit? Kok tiba-tiba keluarga sakit? Tiba-tiba orang tua sakit yang mengharuskan kita berhenti dari cita-cita tadi. Nah, di sini huwa maulana, dialah Tuhan kami. Jadi, orang yang ditimpa musibah itu dia kembali. Dia tidak hanya sibuk meratapi musibah, malapetaka yang dia rasakan, tapi dia kembalikan kepada Allah. Apa manfaatnya kalau begini pemirsa sekalian? Sangat beda orang yang menerima musibah kalau dia tidak faham tauhid dibanding orang-orang yang sudah baik tauhidnya kepada Allah. Boleh sakit fisik ini, hati tidak boleh sakit, jiwa tidak boleh melempem. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini menariknya kalau kita bisa faham tentang kesabaran itu. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah
jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini urgensinya kita mencoba mentadkirahkan pada kesempatan ini tentang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Pada saat kita katakan dari Allah, sesungguhnya sudah kunci dari menghadapi ujian itu. Huwa maulana. Lanjutan ayatnya lagi lebih jelas lagi. Wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Kepada Allah lah kita menyerahkan diri bagi orang-orang yang beriman. Nah, ternyata pemirsa sekalian, kunci menghadapi ujian, kalau ada yang kita mau persingkat begitu, maka hafal saja ayat ini. Qul la yusibana, Allah, saya tidak ditimpa musibah illa kecuali ma kataballahu lana, yang telah ditetapkan, yang telah kataba, ditulis oleh Allah. Bayangkan istilahnya itu, ditulis oleh Allah. Harus dialami. Karena Allah yang sudah takdirkan, sudah tulis di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan ada musibah ini. Yang menarik tadi adalah kita yakini ini dari Allah, wa 'alallahi, maka bertawakallah kepada Allah. Pemirsa sekalian, pengetahuan sabar bagi seseorang mukmin, lalu dia tawakal, luar biasa. Sebenarnya boleh jadi kita masih, kalau sakit yang menyebabkan kita terbaring atau terluka misalnya, boleh jadi masih sakit fisiknya seseorang, tapi sesungguhnya dalam hatinya sudah ada kekuatan. Karena dia belajar bersabar dan dia serahkan kepada Allah. Pemahaman seperti ini, keyakinan seperti ini, apa manfaatnya? Boleh jadi kita berkata seperti itu. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya sangat besar. Boleh jadi ya, saya membayangkan, saya bukan dokter. Tapi kalau ada seseorang yang diobati dengan penuh sabar, tidak meronta-ronta, tidak membentak-bentak, keluarganya akan tenang, leluasa. Kalau di samping kita dia bisa baca Al-Quran, makin tenang kita. Selanjutnya, kalau kita pada saat kita tawakal kepada Allah, maka ya saya katakan tadi istilahnya, boleh fisik ini masih kelihatan terluka, masih sakit rasanya, tapi hati sudah menyerahkan kepada Allah. Maka manfaatnya begitu besar. Saya membayangkan kalau kita dokter-dokter itu akan sangat fokus mengobati seseorang yang kalau dia fisiknya sakit, tapi sabar dan tawakalnya ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kita harus memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar ini pada saat Allah tegaskan, wa basyiris sabirin, gembirakan. Wah, bahasa Al-Quran itu sangat jelas. Wa basyiris sabirin, gembirakan hamba-hambaku yang bisa keluar dari kondisi musibah tapi dia bisa bersabar di dalamnya. Allah katakan, gembirakan hamba-hambaku yang sabar seperti itu. Lanjutannya Allah tegaskan, innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah mencukupkan. Ada yang mengartikan yuwaffa itu mematikan. Ada juga yang memaknai bahwa mencukupkan. Jadi Allah membalas kebaikan seseorang. Andai kata juga mati dalam musibah itu, ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar dalam musibahnya Allah, pahala bighairi hisab. Orang sekeliling kita, keluarga kita tidak bisa membahasakan apa penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi visi keimanan itu, andai kata seseorang kena musibah yang sangat parah, hilang hartanya, kematian keluarganya, atau bahkan dia sendiri, tapi dengan sabar, maka Allah sudah menyiapkan sesuatu yang mulia, yang abadi di sisinya, dibanding hanya sekedar kesembuhan di dunia ini.
Itu hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menarik kita mencoba mengobati diri, menolong diri dengan berupaya sabar ini. Pemirsa sekalian, saya kembali ke ayat tadi. Wasta'inu bis sabri, tolong dirimu dengan sabar, wassalah, dengan salat. Jadi seseorang yang mau sejahtera hidupnya di dunia ini, bahagia hidupnya di dunia ini, mudah meraih cita-citanya misalnya, maka modalnya tentu pastilah kerja keras. Tapi pada saat ada musibah, tolong diri kita dengan bersabar. Yang kedua, memperbanyak sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan kita sesungguhnya berpangkal dari sini. Ada kesabaran, lalu senantiasa kuat di dalam melaksanakan sholat kepada Allah. Hanya orang-orang yang berpengalaman lah yang meyakini ajaran atau pemahaman seperti ini, bahwa sungguh-sungguh menghadapi ujian dari Allah, modal utamanya adalah sabar, ditambah dengan salat yang berkualitas dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, tentu saja bagi pribadi saya dan juga kepada hadirin atau pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.